Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama Sans Konten di Jimat, Gibah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini, Sans Konten bakal kembali lagi menceritakan sebuah cerita horor langsung dari narasumber. Dan kami di sini menjaga privasi narasumber tersebut dan tidak mencantumkan identitasnya. Tak lupa, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah mengizinkan ceritanya kita bawakan di konten kami. Dan saya di sini bakal menceritakan sebagai sudut pandang orang pertama. Langsung saja kita ke ceritanya. Zona mistis ready. Cerita ini menceritakan tentang salah satu anggota keluarga yang melakukan pesugihan dan menumbalkan anggota lainnya. Kejadian ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya pada pertengahan 2016. Basic cerita ini berawal dari ibuku, karena waktu itu aku tidak ada di rumah. Kejadian ini menimpa pada kakakku sendiri. Pada awalnya, dia tiba-tiba sakit demam. Karena dikira sakit biasa, jadi dia diberikan obat warung sembari disuruh istirahat. Namun, keadaannya tak kunjung membaik. Jadi, dia dibawa ke dokter. Dokter mengatakan bahwasannya kakakku ini terkena gejala tipes. Sedangkan kakakku ini memang memiliki riwayat penyakit tipes. Jadi keluarga mengira kejadian ini hanyalah kejadian biasa dan menyuruh kakakku meminum obat dari dokter. Anehnya, setiap di atas jam 11 malam, kakakku ini mengalami demam yang sangat panas. Bahkan, pada suatu hari, kakakku mengalami demam yang sangat panas sampai-sampai bola matanya itu hanya kelihatan putih-putihnya. Sontak, keluargaku sangat khawatir dan akhirnya memutuskan membawa kakakku ke rumah sakit. Bahkan saat di perjalanan, ayahku sampai menangis sembari memanggil nama kakakku karena kejadian ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Singkat cerita, sampailah di rumah sakit. Lalu dokter memeriksa kakakku ini dan kembali lagi dokter mendiagnosa bahwasanya kakakku terkena tipes. Akhirnya kakakku diopname. Saat diopname di rumah sakit, keesokan malamnya keanehan kembali terjadi. Pada saat jam 11 malam ke atas, kakakku ini kembali lagi mengalami demam, sembari teriak-teriak ketakutan saat melihat orang. Dia tidak menyadari bahwasannya orang di sekelilingnya adalah keluarganya. Sampai akhirnya ada salah satu tetanggaku yang menyarankan ibuku untuk meminta bantuan kepada orang pintar. Dan tetanggaku ini mengantar ibuku untuk mencari bantuan kepada orang pintar. Tetanggaku ini katanya sudah curiga dari awal melihat gejala-gejala yang dialami oleh kakakku. Dia berpikir bahwasannya kakakku ini menjadi tumbal salah satu orang yang terkenal di tempatku itu. Sebut saja namanya Pak D. Pak D ini masih memiliki hubungan kerabat dengan keluargaku. Dia adalah adik kandung dari nenekku.
Dulu waktu aku kecil, aku sering main di rumahnya karena anak bungsunya seumuran denganku dan satu kelas denganku. Dari dulu memang sudah menyebar rumor bahwasannya Pak D ini memelihara tuyul dan melakukan pesugihan. Namun, keluargaku tidak ada yang percaya. Bahkan, ibuku sendiri bilang, jangan percaya omongan orang, karena memang tidak ada buktinya. Oke, kita balik ke cerita. Sesampainya ibuku ke tempat orang pintar tadi, ibuku ditanya oleh orang tersebut. Orang pintar itu bertanya kepada ibuku, "Ibu, ada keluarga yang rumahnya dari rumah ibu ke barat terus belok ke utara enggak?" Ibuku menjawab, "Ada." Tapi yang dibilang ibuku tadi bukan maksud ke Pak D ini, melainkan kepada kakak kandung ayahku sendiri, yang kebetulan rumahnya searah juga dengan Pak D ini. Ibuku menjawab pertanyaan orang pintar tersebut. Ia berkata, "Ada, tapi orangnya tidak ada di rumah. Dia sedang merantau di Sumatera." Tapi orang pintar ini kembali lagi bertanya, "Ada yang lain lagi?" Di situ ibuku kebingungan dan tidak menyadari bahwasannya yang dimaksud itu adalah Pak D tadi. Terus tetangga ibuku yang ada di sampingnya membisikkan ibuku dan bilang, "Ya Allah, itu loh Mbak yang di dekat rumahmu itu." Dan yang dimaksud adalah Pak D tadi. Pada saat itu ibuku langsung peka, dan setelah dikonfirmasi, orang pintar tersebut mengatakan bahwasannya kakakku ini mau dijadikan tumbal. Singkat cerita, kakakku sembuh. Tapi ternyata korbannya beralih ke saudara yang lain. Si Pak D ini termasuk golongan orang yang disegani di daerahku, karena dia adalah orang yang sangat kaya. Pak D ini adalah seorang pengepul kelapa atau juragan kelapa. Kelapa-kelapanya dikirim hingga ke luar kota. Sampai pada suatu hari, ibuku mendapatkan cerita dari temannya bahwasannya keponakan temannya ini mendadak meninggal setelah wisuda. Teman ibuku ini masih saudara dengan keluarga kami. Dia adalah menantu dari saudara Pak D ini, yang termasuk saudara dari nenekku juga. Pada awalnya, teman ibuku ini tidak bercerita tentang keponakannya yang meninggal. Justru, ibuku bercerita duluan tentang musibah yang dialami oleh kakakku. Akhirnya, teman ibuku ini menceritakan bahwasannya keponakannya meninggal dengan ciri-ciri yang sama dialami oleh kakakku. Keponakan teman ibuku ini sebut saja namanya Mas Ari. Awal mulanya, Mas Ari datang ke rumah si Pak D untuk meminta tolong agar dikirimkan kelapa ke rumahnya untuk keperluan hajatan. Hajatan yang dimaksud di sini adalah syukuran Mas Ari karena dia sudah wisuda dan diterima kerja di salah satu perusahaan. Dikirimlah kelapa tersebut ke rumah Mas Ari. Sesampainya kelapa itu di rumah Mas Ari, ternyata kelapa yang dikirimkan kelapa kecil-kecil. Tentu saja Mas Ari kesal dan kembali lagi datang ke rumah Pak D itu sambil marah-marah. Waktu itu Mas Ari berkata, "Kok kelapanya kecil-kecil sih? Kelapa ini santannya mau dibuat jenang. Kalau kecil seperti ini, mana ada santannya?" Namun, si Pak D tidak menjawabnya. Dan Mas Ari kembali berkata, "Memangnya utang bapakku di Pak D berapa sih? Santai saja, nanti bakal aku lunasin kok. Sekarang aku minta kelapanya diganti yang lebih gedean."
Dan akhirnya digantilah kelapa yang kecil tadi menjadi kelapa yang lebih besar oleh si Pak D. Singkat cerita, syukuran Mas Ari selesai. Dan tiba-tiba Mas Ari jatuh sakit. Gejala yang dialami oleh Mas Ari sama seperti yang dialami oleh kakakku. Dia mengalami demam saat malam hari. Tapi takdir berkehendak lain. Mas Ari tidak bisa diselamatkan dan dia meninggal dunia. Pada awalnya, keluarga tidak menyadari kematian Mas Ari. Tetapi setelah mengetahui cerita kakakku, akhirnya mereka mengetahui penyebab kematian almarhum Mas Ari. Memang sangat disesalkan. Mas Ari yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan diterima di salah satu perusahaan harus mengubur cita-citanya karena takdir berkata Mas Ari harus meninggal. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Mas Ari di tempat terbaiknya. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.